Oke, kita akan mencoba membuat meresin suatu box yang dari triplek. Ini alatnya atau bahannya ini adalah botol resin. Ini kayaknya botol setengah kiloan atau berapa ya. Dan yang ini obatnya. Ini namanya apa Bang Bro? Katalis. Katalis, ya katalis ini. Ini beli di online. Eh, Kira-kira harga berapa bro? 13 ribuan. 13 ribuan. Resinnya apa katalisnya nih? Katalis. Katalisnya. Kalau resinnya sendiri berapa ini? Resin sekitar 35. Resin 35. Ini belum ongkirnya ya. Ini beli di online. Oke. Kita akan berlanjut. Bahan lainnya lagi yaitu ini kayaknya fiber apa ya namanya ya? Serabut fiber ya, serat fiber atau apa ini namanya ini. Jadi dipotong sesuai ukuran yang mau ditempelkan. Jadi kita bikinnya per sisi ya. Nah, kita bikinnya per sisi ya rekan-rekan. Jadi kita ukur sisi mana dulu, apa atas dulu, apa samping dulu. Nah ini yang mau diresin ini. Ini jangan lupa pakai masker ya. Ini karena masih suasana COVID-19 harus pakai masker. Tapi sebenarnya masker ini bertujuan supaya tidak bau menyengat dari resin itu sendiri biar berkurang, sama serat fiber ini biar tidak masuk ke hidung. Itu jadi ditempelin begitu. Ini ditempelin buat apa nih Bu? Cek. Oh dicek doang. Ini baru dicek ukurannya sama apa belum. Nah, pas di lubang ada lubang dipotong dulu lubangnya, pas disesuaikan dengan lubang yang mau diresin. Ini boleh pakai gunting, boleh pakai cutter atau pakai seapa adanya. Oke, kalau sekiranya udah pas di sisinya dan pas di lubangnya, maka tahap berikutnya yaitu pemasangan resin. Oke, kita tunggu. Nah, ini pencampuran resin dengan katalis tanpa pigment. Nah, tanpa pigment. Apa Mas? Pigment. Iya. Pewarna. Oh, pigment itu atau pigment atau pewarna. Jadi ini warnanya natural. Bening mungkin jadinya. Itu katalisnya. Pelan ya. Nah. Ini mungkin selain baunya menyengat juga apa ya, beracun kali ya Bang ya. Ya betul. Ya jadi harus hati-hati. Mata yang diutamakan. Jadi mata, kulit itu yang diutamakan, mata jangan sampai kena mata. Kalau kulit itu yang resin sendiri nggak pakai sarung tangan. Ini ceroboh ini yang ahli. Ini karena udah ahlinya ini. Karena guntingnya terlalu tajam jadi susah kalau buat ini. Jadi guntingnya harusnya pakai yang tumpul itu. Oke, jadi siapkan katalisnya sama resinnya. Jadi ini pencampurannya berapa banding berapa nih Pak? Ya 1 gelas banding 2 tetes. Oh 1 gelas banding 2 tetes. Ini fungsinya semakin banyak
katalisnya mungkin semakin cepat kering kali ya, apa gimana. Jadi ini ukurannya biar enak digunakan, jadi ukurannya nah segini. Itu ini sekitar setengah gelas kurang lah, berapa sendok ini, kasihnya sedikit aja, sedikit aja gitu. Nah ini sekitar 4-5 tetes ya, segitu ya. Nah udah gitu diaduk. Jangan banyak-banyak dulu, masalahnya ini cepet kering ya guys. Diaduk sampai rata. Udah gitu, nah dipasin di sisi atasnya. Siapkan kuas. Nah, siapkan kuas buat ngeratain ini. Langsung disiramkan ke permukaan triplek ya, langsung siram permukaan triplek dan gitu diratakan ya guys. Ini murni ya, tanpa pewarna. Ini murni tanpa pewarna, jadi warnanya natural terjadinya. Kalau pengen ada warna berarti ada tambahan lagi apa Mas Bro? Pigment ya. Nah pakai cat nggak bisa ya Bro ya? Kurang lengket, jadi tidak senyawa mungkin, jadi senyawanya sama pigment. Nah ini kalau sekiranya udah rata baru ditempelin fiber, serat fibernya pelan-pelan aja, jangan sampai nempel dulu. Kalau udah sekiranya udah benar-benar rata, nah itu tangan biar ini nempelnya pakai tangan diplok-plok gitu, nah model kayak gitu. Tapi ini pakai itu ya guys ya, pakai plastik atau apa pelindung tangan, kalau bisa sih sarung tangan ya, sarung tangan plastik. Kalau nggak ada sarung tangan plastik ya pakai plastik apa aja bisa ini guys. Nah diratakan. Kalau sekiranya ada yang menggelombang, lebih baik dipotong. Kalau ada yang menggelombang nggak bisa diratakan, dipotong aja pas di gelombangnya, jadi ntar biar bisa nempel semua rata. Ini potong-potong nggak masalah, ntar di plek-plek lagi ditempelin itu biar bisa rata. Nah gitu. Nunggu itu ya, nunggu yang bawah paling kering ya. Oh iya. Hanya untuk meratakan supaya fibernya bisa benar-benar lengket. Buat menempelin serat fiber aja ini. Jadi ini tahap pertama. Tahap pertama itu jadi resin tadi buat nempelin biar serat fibernya mau nempel di permukaan ini. Nah itu dicocol-cocol pakai kuas ini biar rata, biar meresap fiber resinnya, biar meresap ke serat fiber. Nah begitu, terus dicocol sampai rata bener. Oke guys, jadi udah ditutul-tutul gitu, udah sekiranya rata, ini dibiarkan kering dulu. Ini kira-kira berapa menit Bang? Setengah jam. Ini baru tahap berikutnya. Jadi ini tahap pertama begini aja dulu, udah nempel ibaratnya, ditutul-tutul pakai kuas tadi, kita diamkan aja. Nah, selagi waktu pendiaman kita bikin tahap berikutnya yang lainnya, yang mau di ini lagi, kayaknya tutupnya ini, model ini tutupnya, jadi kita bikin ini lagi. Nah cutternya mana nih, nggak ada, adanya gunting. Nah digunting lagi, motong serat fibernya buat tutupnya ini. Jadi satu muka ini, nggak bisa harus bareng-bareng, meringan.
membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Ini prosesnya harus, kalau diatur cepat kering takutnya nggak mampu ini, jadi sebelum kelar semua udah kering duluan, jadi hasilnya kurang bagus. Jadi ini agak diperlambat pengeringannya begitu. Oke, tahap berikutnya yaitu bukan tahap berikutnya ya, masih tahap pertama. Jadi selagi menunggu yang tadi kering, jadi kita bikin adonan lagi untuk permukaan yang lain. Nah, jadi bikin adonan lagi untuk permukaan yang lain. Jadi buat tutupnya atau bagaimana. Jadi ini nggak boleh menyamping atau bagaimana, susah ya. Jadi bikinnya apa itu, horizontal ya, jadi rata merata. Jadi permukaannya atas, jadi biar nggak meleleh kemana-mana begitu. Diaduk. Ini prosesnya sama seperti yang pertama ya, tuangin aja. Jadi kita bikin perkiraan aja, ukuran segini itu seberapa, semakin lebar kita bikin adonannya ya semakin banyak, atau sebaliknya begitu. Harus rapet. Nah, ini Pelan-pelan. ini yang diutamakan. Gimana yang diutamakan, yang tengah dulu bagaimana Pak? Pinggir yang paling biar rapet, kan sambungan soalnya. Oh iya, yang diutamakan yang pinggir, jadi celah-celah biar rapet, biar menutup. Masalahnya ini sambungan antara apa itu, triplek satu sama triplek yang lainnya itu. Nah, kalau udah rata semua, ditempel serat fibernya. Udah gitu diplek-plek lagi pakai plastik. Nah, kalau udah diplek-plek kayak seperti tadi, dicocol-cocol pakai kuas begitu guys, sampai benar-benar nempel itunya, serat fibernya. Nah, oke, ini tahap keduanya begini nih. Jadi kalau udah sekiranya udah lengket semua, jadi di atasnya bikin adonan lagi. Jadi ditutul-tutul di atasnya, di atas fiber. Jadi biar yang di dalam itu menyatu sama yang di atas. Jadi serat fibernya ketutup resin begitu. Nah, ini. Jadi bikin adonannya sedikit-sedikit aja, kalau kurang bikin lagi gitu. Jangan bikin banyak, takutnya nggak keburu waktunya, keburu kering gitu. Nah, ini yang bikin bosnya sendiri nih, dari Andi Jaya Sound System ya. Ini jadi pembuatan box dia bikin sendiri, khusus box ya. Andi Jaya Sound System ini bertempat di Perumahan Senopati Estate Ujung, Blok E12 nomor 6 begitu ya. Jadi ya, rekan-rekan ingin membutuhkan sound system dan sebagainya, audio, panggung dan sebagainya, silahkan hubungi bos ini, bos Andi Jaya Sound System, Bapak Sur ya. Ini nomor WA-nya udah ketutup itu, nomor WA-nya, jadi lupa. Mau tanya orangnya lagi sibuk nih, gak enak. Jadi ya ntar aja mungkin di bawah kolom komentar atau di mana ntar dicantumkan nomor WA-nya atau nomor teleponnya. Nah, ini udah hampir selesai di tahap kedua. Jadi yang masih kelihatan masih kering, belum kena resin, ditambah lagi. Kalau misalkan nggak mau masuk, di kosrok-kosrok itu pakai apa, itu pakai cutter atau pakai apa, yang penting bisa ada lubang buat celah buat masuk resin. Oke,
Adi Jaya Sound System ini juga ini apa itu, bisa menerima pembuatan box sound dengan segala ukuran, dengan segala macam, dengan harga yang relatif murah. Ya Pak Sur ya. Siap. Nah, dia bersedia. Siap para bos-bos pencinta musik. Pecinta musik dan sistem. Nah ini tahap kedua ya, masih tahap kedua. Jadi setelah agak lembek, agak apa ya, magel itu bahasa Indonesianya apa itu, agak kering sentuh lah, agak kering sentuh, kita timpa lagi di atasnya pakai adonannya sama kayak tadi, dicolok-colok pakai kuas biar merata semua. Nah, kalau udah rata nih hasilnya kayak gini ratanya kayak gitu. Tungguin pengeringan lagi. Ini kalau udah gini keringinannya berapa jam atau berapa hari Bang? Paling sehari semalam. Nah, pengeringannya sehari semalam. Jadi udah gini ntar kanan kiri depan belakangnya sama prosesnya. Sebelum itu yang jelebut kayak gini nih, ntar kalau udah kering jadi keras, jadi itu digerinda atau pokoknya dipotong dihalusin begitu. Ini beginilah cara pembuatan meresin box apa aja, box salon Bosa, box apa aja yang terbuat dari triplek. Nah, dan seperti ini hasilnya yang sudah jadi ya rekan-rekan. Ini box salonnya begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Beginilah cara pembuatan box salon ya, box salon dari resin. Sekiranya kalau ada salah atau kata, saya minta maaf atas ketidaknyamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.